Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudi Ihsan Fawaid, mahasiswa Unhas Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai era Orde Baru hingga era Reformasi. Era Orde Baru ini dimulai dari diangkatnya Presiden Soeharto untuk menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Nah, di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahnya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar dari Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional, baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada masa itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter pada tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi Indonesia itu mengalami down, semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicu gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru ini berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Ini berkaitan soal demo besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia beserta para mahasiswa pada tahun 1998, insya Allah. Ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru yaitu kuatnya pengaruh militer atau duwi fungsi ABRI. Ciri ini adalah ciri dari Orde Baru yang mana pengaruh militer dan ABRI sangat kuat. Hal ini juga sudah terlihat dari sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwi Kora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintahan Orde Baru berisikan banyak anggota militer. Nah, yang kedua adalah terbatasnya pilihan politik. Ciri yang kedua dari pemerintahan Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya. Dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan P3 serta 1 golongan karya. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintahan pada masa Orde Baru ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal ini dilakukan untuk sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Nah, yang keempat adalah pemerintahan sentralistik. Ciri yang keempat dari pemerintahan Orde Baru yaitu pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan ini pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang menjadi belum merekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini
membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintahan pusat terlebih dahulu. Jadi harus ada izin dari pemerintahan pusat sebelum mengambil keputusan dari daerah-daerah tertentu. Nah, setelah reruntuhnya era Orde Baru ini, baru muncullah era reformasi. Nah, pada era ini itu dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri itu terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi, seperti krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental pada pelaksana pemerintahan yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan pemerintahan yang otoriter dan juga terbesar KKN. Pada masa ini juga partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitikan nasional. Nah, tujuan adanya masa reformasi ini yaitu yang pertama, dengan adanya masa reformasi ini digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menumbuhkan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, yang ketiga, dengan adanya masa ini diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang keempat, diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, serta penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, demikian itu penjelasan singkat mengenai era Orde Baru sampai era Orde Lama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.